Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri teman-teman ya. Dan tidak ingin merugikan pihak manapun, terkecuali pihak tersebut merugikan pihak lain, maka pantas dan cocoklah untuk saya bahas di setiap konten yang saya sajikan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman. Wah, sudah ada yang main petasan siang-siang ya. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan membahas tentang salah satu marketplace yang juga bisa dibilang besar ya di Indonesia teman-teman. Kalau sebelumnya saya membahas tentang Aku yang bisa dikatakan juga salah satu marketplace ya. Baik di situ penyedia pay letter dan juga dia itu menyediakan ya kan produk-produk yang bisa dibeli di aplikasi tersebut. Nah, kali ini juga tidak kalah teman-teman, bahkan mungkin bisa dibilang terbesar di Indonesia. Marketplace itu yang saya maksud ini adalah Shopee teman-teman. Ya, tentu bagi sebagian orang Shopee ini sudah tidak sangat asing ya. Jelas tidak mungkin asing karena banyak sekali baik dari kalangan muda maupun sampai yang sudah agak tua. Itu kebanyakan pasti di handphonenya ada aplikasi Shopee teman-teman ya. Nah, lagi-lagi entah kenapa ya, apakah ini akan menjadi fenomena baru ya. Pada tahun ini kebanyakan dari pihak marketplace banyak sekali ya menimbulkan kerugian. Ini baru beberapa yang terekspos ya, yang ketahuan. Maksudnya mengungkapkan kerugian yang diakibatkan oleh marketplace yang dia percaya teman-teman. Belum lagi di luar sana yang mungkin yang tidak mengeksposnya ke artikel online teman-teman ya. Nah, di sini seperti yang kita tahu, di tahun kemarin itu fenomena pinjaman online itu sangat sekali banyak ya, dramanya banyak ya kan, juga ya intimidasinya besar sekali. Kali ini dari pihak marketplace sepertinya juga ada kenakalan-kenakalan dari oknum-oknum di dalamnya teman-teman. Ya, entah ini akan drama ini berkepanjangan atau tidak. Nah, Shopee ini seperti yang kita tahu juga penyedia pay letter juga teman-teman, selain Aku. Juga penyedia jasa pinjaman online juga namanya S-Pinjam ya. Dan juga kan seperti yang kita tahu Shopee juga menyediakan produk-produk yang bisa dibeli di aplikasinya dengan baik Shopee Pay, Shopee Pay Letter, transfer bank ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan Shopee ini besar di Indonesia. Nah, artikel yang saya baca itu salah satu pihak ada yang merasa dirugikan teman-teman ya. Judul artikelnya langsung saja ya, biar tidak terlalu lama teman-teman. Shopee tidak bertanggung jawab atas pencurian paket oleh kurir Shopee Express. Nah, judulnya seperti itu teman-teman. Saya merupakan star seller di Shopee dengan akun Watch Empire. Pada tanggal 1 Maret 2023 ada orderan dengan kurir Shopee Express. Kemudian kurir datang menjemput paket. Setelah dikonfirmasi nama dan alamat pemberi, juga setelah kurir mengubah status pesanan menjadi sudah di pick up, maka saya serahkan paket tersebut. Tidak lama kemudian pesanan sudah berubah menjadi sudah diterima pemberi. Nah, berarti di sini pihak yang masih dirugikan itu adalah star seller teman-teman ya di Shopee ya. Nah, ini juga kejadiannya masih bulan Maret teman-teman, di bulan ini ya. Walaupun tanggal 1 Maret kemarin ini masih hangat ya di bulan ini. Di tahun ini juga 2023 teman-teman. Pada tanggal 2 Maret 2023 malam hari, pemberi chat ke saya bahwa paketnya belum dia terima. Lalu setelah saya tanya ke Shopee, disarankan agar pembeli mengajukan pengembalian dana agar Shopee dapat investigasi pesanan ini. Pembeli mengajukan pengembalian dana pada tanggal 3 Maret 2023. Saat proses investigasi oleh Shopee, saya diminta memberikan bukti penyerahan paket ke kurir, foto ataupun CCTV. Karena saya tidak foto saat penyerahan dan juga tidak ada CCTV di toko, maka saya berikan bukti screenshot status pesanan yang sudah di pick up dan malah sudah sampai di tujuan status tersebut. Saya juga minta agar kurir tersebut dimintain keterangan. Ya. Pada tanggal 10 Maret 2023, Shopee menyetujui pengembalian dana kepada pembeli dan penjual tidak akan menerima apapun. Alasannya karena penjual tidak ada foto penyerahan paket ke kurir, bahkan Shopee tidak menginvestigasi kurir Shopee Express tersebut. Nah, di sini teman-teman, terasa berat sebelah akhirnya. Tidak adil. Nah, dalam hal ini seolah-olah penjual dirugikan teman-teman. Oke, pembeli dananya kembali. Tapi barang yang dijual yang telah dikirim oleh penjual tadi melalui kurir Shopee Express
Tidak mendapatkan apapun. Kompensasi pun tidak. Tidak adil kan? Berat sebelah teman-teman ya. Yang tidak masuk akal. Pertama, kurir Shopee Express ditunjuk oleh sistem Shopee sendiri, bukan pilihan penjual. Penjual tentu tidak tahu kurir yang ditunjuk itu pencuri atau bukan. Karena penjual hanya percaya dengan nama besar Shopee. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sini Shopee Express sendiri itu yang nunjuk itu adalah sistem dari Shopee sendiri teman-teman. Jadi bukan penjual maupun pembeli. Jadi kan Shopee itu sudah punya sistem, oh nanti yang mengambil ini, paket ini, adalah si A, si B, si C, si D, sampai Z, seperti itu teman-teman. Tidak bisa dipilih. Ya. Yang kedua, pada saat penyerahan paket ke kurir juga sudah dipastikan status pesanan berubah menjadi sudah di pick up atau diambil ya teman-teman ya. Barulah diserahkan paket tersebut. Yang bisa mengubah status pesanan juga bukan penjual. Penjual hanya bisa mengubah status pesanan sampai request driver saja. Nah, di sini berarti kan penjual tidak ada akses untuk mengubah status pesanan barang itu atau proses pengiriman barang itu hingga sampai kepada pembeli tadi teman-teman. Tentunya kan Shopee sendiri yang mengatur sistem itu. Nah ini yang menjadi rancu teman-teman, yang tidak masuk akal, tidak sesuai logika ini teman-teman. Kemudian yang ketiga, setelah saya komplain ke kantor Shopee Express, barulah mereka cek driver tersebut. Oh berarti kalau nggak kesana nggak dicek teman-teman ya. Aduh, Shopee loh teman-teman. Ya, Shopee terbesar di Indonesia teman-teman. Ternyata driver tersebut sudah beberapa kali menyelesaikan pesanan tanpa penyerahan paket ke pembeli dan saat ini sudah diputus kemitraan oleh Shopee Express. Hah? Ya, gimana itu teman-teman? Ternyata driver tersebut itu sering berarti teman-teman tidak menyelesaikan paket sampai ke tujuan dan sudah diputus kemitraannya oleh Shopee Express. Loh, sebentar, ini kemitraannya sudah diputus, tapi kok masih bisa mengambil barang dan masih bisa ditunjuk oleh sistem Shopee teman-teman. Ada yang tidak beres tentunya teman-teman ya, pasti itu pasti. Driver tersebut sudah beberapa kali main curang, tapi masih juga dipakai Shopee untuk menjemput paket saya. Nah, ini menurut penuturannya teman-teman ya, setelah ke kantor Shopee teman-teman, komplain ke kantor Shopee Express, mendapat penjelasan bahwa driver tersebut sering curang. Lah, tapi kok bisa dipilih untuk ngambil paket oleh apa tadi? Yang dijual oleh pihak yang dirugikan ini? Kok bisa teman-teman ya? Nah, ayo kita berpikir ya. Lalu setelah paket saya dicuri, maka saya yang harus menanggung semuanya. Shopee malah melindungi pencuri, bukannya melindungi penjual. Nah, bagaimana teman-teman? Tanggapan teman-teman atas kejadian ini? Jadi ceritanya, pihak yang merasa dirugikan tadi itu, seperti saya katakan sebelumnya tadi, tidak mendapatkan apa-apa, berarti berat sebelah. Bagaimana cara kita berpikir ini? Masa seolah-olah, ini menurut analisa saya, masa seolah-olah pembelinya yang bekerja sama nih dengan Shopee? Masa Shopee seperti itu? Kira-kira teman-teman percaya nggak kalau Shopee bakal melakukan kecurangan seperti itu? Tetapi kok kenyataannya, ya penuturan dari artikel online ini tentu kan tidak sembarangan teman-teman ya. Orang menuliskan sesuatu di online. Ini bagaimana? Dia sudah datang ke kantor, dapat penjelasan yang sangat amat mengejutkan. Shock terapi teman-teman. Ketika misalnya Anda maupun saya datang, kita di posisinya si pihak yang dirugikan ini ya, pihak penjual ini ya, kita datang, kita dikasih tahu, oh ternyata memang driver itu sudah sering curang. Pasti kita kan akan balik. Komplain teman-teman. Kita akan marah. Kalau memang sudah sering curang kan sudah tercatat track recordnya buruk seperti itu. Kenapa ketika saya bertransaksi sebagai penjual, kok driver itu yang dipercayakan mengambil paket? Nah, di sini ini, wah itu teman-temannya. Apakah sistem Shopee-nya yang lagi error atau sistem Shopee-nya yang dibajak, dihack oleh si driver tadi? Nah, ini banyak, akhirnya bertimbulan ya, analisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita boleh dong menganalisa menuduh, jangan. Kan makanya saya katakan kata masa. Ya, saya tadi kan di depan mengatakan kata masa. Masa Shopee seperti itu? Masa Shopee itu curang? Masa sistemnya yang dihack oleh seorang driver yang memang sudah diputus kemitraannya? Sekarang gini, kalau kita berbicara tentang putus mitra, seperti yang kita tahu,
Gojek ya, ada Gojek, ada Grab. Nah, yang saya tahu teman saya itu pernah jadi driver Grab, teman-teman. Jadi dia bisa mengakses Grab Bike ya kan, dan juga Grab Food. Suatu saat dia diputus kemitraannya oleh Grab. Nah, dan dia sudah tidak punya akses ke Grab itu. Dia sudah mengajukan banding, tetap diputus kemitraannya. Jadi sudah tidak bisa lagi dia mengatasnamakan Grab untuk mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia. Nah, itu yang benar berarti kan. Tetapi kalau penuturan dari pihak Shopee Express sendiri tentang kurir tersebut, ya, mohon maaf teman-teman, ada iklan sebentar ya. Penuturan dari pihak Shopee Express tersebut ya tentang kurir tersebut, itu katanya sudah sering kali curang, terus sudah diputus kemitraannya. Tapi kok masih bisa dia yang mendapat orderan? Kan secara tidak langsung kan dia mendapat orderan dari handphonenya dia. Misalnya bunyi ini handphonenya dia masih aktif. Bunyi, silakan ambil orderan paket di jalan ini. Nah, dia kan ke sana. Karena di sini tadi di artikel yang saya baca, pihak penjual itu tidak menjelaskan setelah si driver tadi atau si kurir tadi pergi, tidak ada kurir selanjutnya yang datang untuk mengambil. Berarti kan dia ada kurir tunggal yang dipercaya oleh sistem Shopee Express ya. Terkecuali berbeda konteksnya jika si penjual tadi didatangi oleh seseorang yang mengaku-ngaku. Ya, kalau ngaku-ngaku juga agak sulit sih. Dalam arti begini, kalau kita ngomong sudah putus mitra, tentu dia tidak punya akses ke aplikasi untuk menunjukkan, permisi, saya dari Shopee Express misalnya. Kan otomatis dia nunjukin aplikasi. Baru penjual memberikan barang yang dipesan oleh pembeli. Kan seperti itu prosedurnya teman-teman. Nah, beda konteksnya jika memang setelah, kurir yang pertama tadi pergi, datang kurir selanjutnya beberapa saat kemudian. Nah, itu kita bisa curigai memang kurirnya itu bermain, dan dia mungkin, ya ada kerjasama dengan salah satu kurir, atau bekerjasama dengan salah satu, Shopee Express, atau cabang Shopee Express di salah satu kota tersebut, teman-teman. Tetapi di sini anehnya tidak ada penjelasan tentang kurir yang lain yang datang pada hari itu untuk menjemput barang yang dipesan oleh pembeli. Berupa jam tangan ini sepertinya, karena tadi kan ada menyebutkan watch seperti itu, teman-teman. Nah, kalau begini bagaimana, teman-teman? Sungguh sangat aneh kan? Sangat aneh sekali menurut saya. Nah, di video saya sebelumnya, yang ketika saya membahas tentang aku-aku, di situ sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Kita harus waspada, ya, dengan aplikasi yang berhubungan dengan pinjaman online, marketplace, di zaman sekarang ini, itu tidak tergantung dari nama besarnya dia atau seberapa banyak penggunanya, teman-teman, ya. Tetapi selalu akan ada oknum-oknum nakal di dalamnya. Nah, ketika ini terjadi, maka yang dirugikan siapa? Ya pasti antara pembeli atau penjual. Sudah dua orang itu aja. Nah, di sini kan kesannya kan Shopee tidak memberikan kompensasi, tetapi dana dikembalikan. Dana yang sudah ditransfer oleh si pembeli tadi dikembalikan kepada pembeli. Ya, dikembalikan dengan status, menurut penjelasan artikel tadi itu pesanan sudah diterima, tetapi pembeli tidak merasa menerima. Terus kemana dong akhirnya barang itu? Nah, Shopee kok diam-diam aja, kok tidak ada juga misalnya menghubungi pihak berwajib, pihak kepolisian misalnya. Harusnya kan ini dibawa ke ranah hukum. Apalagi lebih dari satu kali, kan di sini tadi sudah saya bacakan ya. Sudah saya tampilkan juga kan kutipan yang saya baca tadi. Bagaimana bisa sudah sering kali bermain curang? Kok tidak ditindak? Oh iya, sudah saya tindak, saya kan sudah putus mitra. Iya, tapi kenapa kok di sistem pengambilan paket atau penjemputan paket kok masih terdaftar driver tersebut yang bermain curang itu? Nah, ini kan suatu keanehan. Ya, harapan saya di bulan suci Ramadan ini, semoga ya kita semua ini, baik saya maupun teman-teman, keluarga kita semua, ya, teman-teman kita, orang terdekat kita, orang yang kita sayangi, itu selalu dihindarkanlah dari perbuatan buruk oknum-oknum yang nakal, teman-teman ya. Semoga juga nanti dari pihak penjual tadi yang merasa dirugikan ya oleh pihak Shopee Express, atau lebih tepatnya Shopee lah, satu kesatuan kan. Shopee Express kan juga punyanya Shopee. Semoga mendapatkan solusi jalan keluar yang terbaik, sehingganya masalah ini tidak melebar dan juga tidak menjadi trauma, teman-teman. Akhirnya ini akan menimbulkan bagi sebagian orang menjadi trauma. Kepercayaan itu sulit lagi timbulnya ketika telah terjadi hal yang seperti ini.
Dan ini nanti juga bisa mempengaruhi ratingnya Shopee sendiri. Kalau semua masyarakat ini mengetahui, dan mungkin di luar sana juga ada masyarakat yang mengalami seperti ini, baik dia itu penjual maupun pembeli. Akhirnya kepercayaan masyarakat kepada aplikasi Shopee, marketplace sekelas Shopee ini di Indonesia akan berkurang. Ya, saya juga pakai Shopee teman-teman untuk beli barang misalnya. Kayak misalnya saya pakai untuk beli kebutuhan saya ya. Karena saya malas beli di toko tersebut, saya biasanya pesan Shopee. Nah, akhirnya ketika saya membaca begini, saya juga waspada kadang. Tapi kalau saya beli yang kecil-kecil, misalnya cuma harga puluhan ribu, nggak masalah lah. Andai kata hilang ya sudah, saya anggap sodako. Tapi kalau jutaan, saya mikir juga kadang. Semenjak ini ya, bahkan tapi sebelum-sebelumnya saya juga sudah berusaha waspada teman-teman. Memang benar, aman, rekber, rekening bersama. Tetapi bisa saja kerugian itu nanti akan menimpa pembeli juga. Pembeli juga nanti. Selain penjual ya, pembeli juga bisa kena dampaknya. Kita nggak pernah tahu, mungkin pada saat ini penjualnya yang kena. Besok-besok nanti ada lagi berita pembelinya yang kena. Seperti itu teman-teman ya. Konten saya di beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya beberapa bulan yang lalu, juga sama, ada marketplace yang saya bahas, yaitu apa? Kredivo. Di situ anehnya apa ya? Pencurian data, pembelanjaan, yang tidak dilakukan oleh usernya, tetapi di ACC, sehingga akhirnya apa? Pemilik akun tersebut mau tidak mau harus membayar. Setiap bulan mencicil. Nah, sekarang terjadi lagi di tahun ini, di bulan ini, Maret 2023, teman-teman. Aku dan ini Shopee. Marketplace juga kan? Kredivo kan marketplace tuh. Mohon maaf, maksud saya kan Kredivo itu pay letter, bukan marketplace. Tetapi kalau Shopee ini dan aku dia marketplace. Tetapi kan juga sama-sama menyediakan pay letter. Aku pay letter, Kredivo pay letter, terus juga Shopee pay letter. Nah, seperti itu teman-teman. Tetapi untuk Shopee ini kasusnya memang bukan dalam hal pay letternya ya, bukan juga cicilan. Tetapi barang yang dipesan itu entah kemana. Kemana hilangnya saya tidak tahu juga ya. Ya itu saja, semoga ya yang terbaik, karena kita kalau mendoakan yang baik akan kembali kepada kita teman-teman ya. Ya sampai di sini dulu teman-teman video saya ini. Semoga bisa memberi manfaat ya kepada teman-teman di luar sana yang mungkin juga belum tahu tentang berita ini. Kalau mungkin pun sudah tahu ya alhamdulillah, jadi bisa berjaga-jaga teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Dan semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan kuota provider pribadi yang kalian gunakan untuk menyaksikan video saya ini selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.